Baik, selamat malam, pagi, siang, sore buat teman-teman. Selamat datang di video tutorial. Jadi di sini sebelumnya selamat datang di kelas IDS dulu ya. Jadi di sini aku mau ngasih beberapa tutorial untuk melakukan input data di beberapa software. Yang pertama ada Petrel dan yang kedua nanti ada HRS. Jadi yang pertama teman-teman langsung buka aja software Petrel ya. Kurang lebih tampilannya kayak gini. Berikutnya kita akan lakukan setting CRS apa itu coordinate reference system. Jadi teman-teman klik file, setelah klik file cari project setup, kemudian ditahan, lanjut ke project setting. Kalau sudah akan tampil seperti ini, teman-teman klik select, select. Nah, karena teman-teman udah diberi data juga, teman-teman bisa lihat di teman-teman punya data ada data report. Teman-teman buka data reportnya. Ini ada data report, buka aja. Setelah dibuka teman-teman cari koordinat nih sistem projection koordinat sistem projection name, cari yang UTM zone 31 kan. Kalau teman-teman cari di sini terus saja tadi ada ED50 RIP UTM 31. Kalau udah diklik sampai warna biru, diklik OK. Kalau udah dilihat lagi terus udah cocok sama ED50 UTM 31N, ED50 terus UTM 31N. Untuk unit sistemnya teman-teman ganti ke matrix, terus simulation unitnya Eclipse Matrix, terus projectionnya ya Bangkok Hanoi. Lanjut, yang paling penting di sini teman-teman harus melihat Z unitnya karena Z unitnya harus meter karena kita punya data Welloc itu satuan kedalamannya itu meter. Dipastikan semua unit-unitnya harus sama, semua ada meter, ini harus sama. Kalau sudah seperti ini, diklik OK aja. Kalau udah kita akan lakukan input data well. Nama data well. Teman-teman klik ini objek. Ini ada objek, terus new well. Dan di sini ada informasi header atau informasi di mana well itu berada. Setelah dibuka, teman-teman buka data well yang teman-teman dapat. Pertama ada log 39, dibuka aja. Kalau udah, di sini ada beberapa informasi, ada start, stop. Ini ada description-nya, start, stop, date, well name. Teman-teman bisa baca. Nah, di sini juga ada eh, jenis-jenis yang ada dalam log ini, ada density, sonic, gamma ray, bisa baca sendiri. Ini kita akan input UTM-nya, well head, X, dan Y-nya. Di sini ada well location, ada X, ada Y, tinggal di copy aja. Tinggal di copy, yang Y-nya juga dimasukin, di copy aja. Berikutnya, di mana aja untuk well datumnya ini Kelly Bushing. Ini ada tulisan Kelly Bushing datumnya. Terus elevation-nya ada tulisan 30 dengan unit meter. Langsung masukin 30. Terus lanjut deskripsi Kelly Bushing untuk trace-nya start sama bottom-nya teman-teman bisa baca di atasnya ada start sama stop. Ini berarti stop MD-nya 48, stop-nya 1500. Nah, masukin ya 48 sama 1500. Nah, udah, dan jangan lupa pastiin teman-teman eh, buat X, Y unit sama Z-nya ini harus dalam meter ya. Soalnya yang kita punya datanya itu dalam unitnya meter kedalamannya. Kalau udah di OK aja, add, sorry, ada yang kelupaan. Nah, buat namanya tadi teman-teman kalau bisa back, namanya diganti samain ke yang akan diinput ya, log 39. Oke, reply. Terus karena kita punya dua, kita buat dua header dulu atau informasi data well ya, informasi lokasi. Di sini cari berarti ini log
10. Oh, ini udah dibuka aja satunya lagi log 10. Ini ada informasi sama, ada X di copy, Y-nya. Terus ini calibration-nya 28,64. 28,64. Lihat start sama stopnya dia juga beda sama yang pertama. Dia 28,64 sampai kedalaman 1700. Ini untuk wellhead yang MSL-nya nggak ada, diabaikan aja 0 di default aja. Langsung diklik OK. Oh ya, buat well simbolnya teman-teman bisa ganti bebas. Kalau di sini aku pakai undefined aja. Kalau udah, lakuin import data well-nya. Yang pertama, teman-teman klik dulu salah satunya nih. Kalau udah biru, klik kanan, import. Ini ada datanya. Datanya jangan lupa, nggak boleh sampai salah formatnya karena di sini ada dotlas, jadi harus dotlas juga. Di sini ada wallox nih biru, 1, 2, 3. Pilih yang dotlas. Nah, sesuaiin ya nama sama headernya harus sama. Di open kan muncul tampilan seperti ini. Teman bisa pilih specified. Ini ada data-data lognya, ada data log AI, DT, gamma ray, porositas, sama ROB, dan ada juga hasil dari apa impedance. Langsung diklik OK aja, nggak apa-apa. Udah masuk. Ini udah ada tulisan walletnya nih udah masuk. Berarti yang berikutnya lakuin hal yang sama buat log yang 310. Jangan lupa dotlas juga. Dan diklik open. Ini pilih specify lagi. Diklik OK aja. Ini udah masuk ya, udah masuk. Untuk berikutnya, teman-teman akan lakukan import data seismik. Yang pertama, teman-teman di putih ini klik kanan, import file. Terus ubah file tipenya jadi seismik yang SGY, seismic data. SGY, seismic data. Tapi ini bakal ada data seismiknya, tinggal dipilih aja, pilih terus pencet open. Akan tampil. Nah, karena kita udah setting CRS di awal, jadi ini langsung otomatis ganti coordinate reference systemnya sama kayak yang di awal. Yang di 50, item 31. Kalau udah, tinggal diklik OK aja gak apa. Udah masuk semua, di sini udah data seismic, data well. Gimana cara kita melihat apakah itu benar-benar ada di software Petrel? Ya pernah kita mau ngecek data seismicnya dulu. Mungkin teman-teman bisa buka window yang ada di klik kiri atas window. Teman-teman bisa pilih 2D maupun 3D. Sini aku pakai 3D aja. Nah, udah tampilan seperti ini, seismiknya di survei satunya di checklist. Nah, ini ada geometri dari data seismiknya luas luas data seismiknya terus nyalain inline sama xline-nya. Nah, ini hasil dari penampang seismiknya dari xline maupun inline-nya. Kalau udah, teman-teman juga bisa lakukan konfirmasi apakah well ini ada di dalam lokasi seismik ini. Kalau di luar berarti teman-teman salah buat koordinatnya. Coba kita checklist satu yang log tinggi 9 itu ada di dalam area seismiknya nih. Kalian bisa lihat di dalam ya berarti. Terus yang kedua coba kita lihat yang log tinggi 10. Nah, yang log tinggi 10 juga di dalam berarti buat koordinatnya udah benar dari well wallnya.
Untuk berikutnya, langkah berikutnya kita mau lakuin crossover wall correlation. Jadi itu buat identifikasi zona-zona reservoir mana sama menentukan zona-zona prospek apakah di kedalaman berapa dan eh, GR nilai berapa. Untuk langkahnya, teman-teman bisa ke window atas lagi, window kiri atas, window, terus pilih yang well section window. Nah ini di oke aja langsung. Ini kalau udah muncul seperti ini, teman-teman checklist wallnya. Ini udah ada dan sama yang kita butuhkan untuk ngolah identifikasi zona. Ini ada log GR, dinyalain PHIE sama RHOB. Kira-kira tiga inilah yang kita perluin buat identifikasi di manakah zona reservoir itu berada. Maka yang pertama kita akan lakukan melakukan batas nilai bawah dan batas nilai atas dari setiap parameter yang kita punya. Yang pertama teman-teman ini template setting atau teman-teman bisa klik T aja. Template settings, terus pilih yang pertama kita punya gambar. Klik di gambarnya. Kalau sudah, kita ke limits. Lalu batas bawah sama batas atasnya dinyalain. Kalau dari aku sendiri, batas bawahnya itu 0, batas atasnya 150. Kemudian aku mau win style, yaitu biar warna locknya nggak hitam, aku mau kasih warna bebas diskrepansi. Kalau di sini aku warna hijau. Kita pilih specify dulu, specify terus pilih warnanya. Selected, sorry. Pilih selected terus pilih warnanya bebas. Ini aku pakai warna hijau aja, di apply. Dia akan berubah. Jadi kalau udah di oke, berikutnya aku mau lakuin batas bawah PHIE sama ROB, lanjut ke PHIE atau porositas. Kenapa kita di sini pakai nilai porositas? Karena di datanya kita nggak punya nilai NPHI. Harusnya kan NPHI sama ROB ya dilakukan crossover. Sini kita lakuin porositas sama nilai densitas saja. Itu kurang lebih fungsi dari porositas sama NPHI itu kurang lebih sama. Lanjut aja limitsnya kita ubah. Di sini aku pakai limitsnya itu 0 sampai 0,6. Apply sama warnanya sendiri aku mau ganti jadi warna biru. Dia akan berubah. Terus ganti yang RHOB atau densitas. Lihat densitas RHOB-nya. Ganti limitsnya yang lain lagi. Di sini aku pakainya 1,45 sampai 3,05. Untuk batas atas dan batas bawah, teman-teman bisa setting-setting sendiri biar nanti mencocokkan di manakah zona reservoir. Kalau di sini aku pakai ya segini aja nggak apa-apa. Di apply aja, terus ganti warnanya aku mau warna merah. Udah berubah. Terus kita mau lakukan crossover. Gimana caranya? Jadi crossover kan untuk nentuin zona-zona reservoir ya. Jadi teman-teman karena butuh PHIE sama RHOB di satu track, jadi teman-teman drag aja nih RHOB ke PHIE atau PH Porosity ke RHOB di drag aja salah satunya, bebas. Kalau aku RHOB naik ke atas, nah ini udah satu track nih.
Kalau udah di satu track yang sama, teman-teman bisa di-apply. Nah, kalau sudah di-apply, jangan lupa buat nilai porositasnya kita lakukan reverse. Nah, ini buat dilakukan reverse. Di-apply juga. Kalau sudah seperti ini, kita mau warnain atau di manakah zona reservoirnya. Kita ke klik track yang kuning ini. Ini yang kuning ini kalau sudah teman-teman cari curve filling, terus pilih yang new add curve filling, diklik, terus kasih namanya bebas. Aku di sini kasih crossover. Terus buat lakuin crossovernya kita di fokus di fill edge ini, from-nya ganti curve to curve. Itu Robi balik berarti Robi to PHIE. Ini udah terlihat ada zona-zona reservoir nih yang warna kuning. Untuk log 39 ada di 600 sampai 1114. Kalau di sini di 700 sampai 1200, kurang lebih itu. Kalau kita lihat ke bawah lagi, ada zona lagi di log yang PG10 ada di bawah. Itu kemungkinan ada dua reservoir berbeda ya. Untuk langkah berikutnya, teman-teman bisa lakuin marker atau marking di zona-zona prospek reservoirnya. Sebelum lanjut situ kita mau nentuin batas-batas atau batuan apa yang punya zona reservoir sama batuan yang punya permeable atau batuan penutupnya. Karena di studi kasus ini kita datanya di laut, jadi itu reservoirnya itu karbonat dan lapisan penutupnya itu shell. Nah, ini kita punya data GR, lupa belum kita lakukan interpretasi. Ya, teman-teman langsung aja ke tool palette. Terus pilih di sini ke bawahin optionnya dari yang interpretation nih. Well correlation. Well correlation teman-teman pilih yang ini, yang curve filling. Kalau sudah, langsung pilih ke log GR-nya, diklik kiri aja nih di sini. Nah, kelihatan kan nilai-nilai yang rendah sama nilai-nilai yang tinggi. Nah, lihat kan kalau di sini nilainya agak rendah, berarti agak ke kiri. Kemungkinan di sini batuannya karbonat. Ini tuh di sini yang rendah juga. Kemungkinan ini karbonat yang warna ungu ini. Dan teridentifikasi dari nilai pH sama Robi-nya ada crossover. Nah, kurang lebih itu. Berikutnya, teman-teman lakuin marker atau marking zona-zona mana aja yang memiliki kemenerusan di kedua log ini. Jadi yang pertama, teman-teman akan membatasi batas atas dan batas bawah zona reservoir. Langkahnya teman-teman pencet tool palette, kemudian cari namanya well correlation juga sama, terus pilih yang edit well cups. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ini ada no surface active, berarti teman-teman sudah bisa memilih batas atas di log PG9 sama batas atas di log PG10. Kalau aku di sini batas atas di log PG9-nya di sekitar kedalaman 661, diklik aja. Ini udah ada batasnya. Kalau yang ini kira-kira ada di kedalaman 709.
Ini. Kemudian untuk menentukan batas bawahnya, teman-teman lihat lagi kira-kira crossover-nya maksimal itu sampai kedalaman berapa. Terus lakukan new well top horizon. Ini buat batas bawahnya. Kira-kira kalau yang di 39 aku pakai di 157, terus kemanusiaannya sampai di sini. Kurang lebih untuk kemanusiaan dari zona reservoir dari log TG9 ke TG10 tuh sebesar inilah. Jadi teman-teman kalau punya step lebih advance lagi, teman-teman bisa lakuin perhitungan volume dari zona reservoir tersebut. Kurang lebih untuk zona reservoir setebal ini dari ke kanan ya kalau bisa lihat. Terus kalau selanjutnya dari aku sendiri ada zona interest lagi buat di log TG10 nih, ada di kanan bawah. Kalau aku mau tambahin lagi, ini jangan lupa di New World of Horizon. Di ini aku punya zona reservoir kedua. Ini atas bawahnya sampai di jangan lupa di New World Top lagi di sini. Nah, ini punya. Berarti kita punya dua zona prospek hidrokarbon ya yang kita akan interpretasi. Nah, kalau teman-teman mau lakuin edit eh, batas bawah batas atas, tinggal digeser-geser aja kalau bisa nih. Nah, tinggal digeser, gampang. Kalau klik, tinggal digeser aja, bisa kurang lebih seperti itu. Karena kita udah lakuin uh, identifikasi atau menentukan zonanya, kita kemudian akan melakukan koreksi check shot. Jadi biar terlihat di manakah ini marker kita atau zona hidrokarbon kita di data seismiknya. Kalau kita lihat, kan udah kita pick ya, udah ada namanya horizon 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat di sini, dan kita nyalakan. Ini well top yang tadi kita pick. Nah, ini terlihat nih, di manakah kita zona reservoir yang kita inginkan, di manakah dia beradanya. Yang pertama nih ada di sini, di titik ini sampai titik ini, satu. Terus yang reservoir 2 ada di bawah, kecil. Ada di bawah ini nih. Ada di bawah sini. Kalau udah teman-teman punya data markernya, jangan lupa teman-teman ganti dulu namanya biar nggak ketuker. Tadi tuh horizon 1, kita ganti aja edit batas. Kita gantinya ya, top server 1, apply. Terus tadi kan horizon 2 itu batas bawahnya reservoir 1. Jadi buat server 1. Terus yang 3-4-nya berarti itu top reservoir 2. Apply. Ini bottom reservoir 2. Kalau udah punya kayak gini, nah setelah kalau udah punya data marker, kita lakukan koreksi check shot.
Jadi koreksi checkshot biar teman-teman kalau mau picking horizon itu terlihat, biar tanda markernya itu di mana. Jadi teman-teman buka dulu ini window lagi. Nah, window kita ke interpretation window. Kalau udah punya interpretation window, teman-teman nyalain nih data seismicnya di checklist. Nah, kalau udah, ya, biar memudahkan di mana kita punya well di sini, terus terlihat di data interpretation, kita split screen dulu windownya, ini pencet window layout, jadi tile vertikal, jadi kita punya dua, drag aja kalau ada dua. Udah ada dua ya berarti, udah ada dua window. Yang pertama ada interpretation di kanan, terus yang kedua ada di 3D. Nah, karena kalau kita lihat ya di kiri ini kan udah ini ya, udah di area di mana kita picking ya. Namun masih belum terlihat buat marker sama marker yang reservoir kita punya tadi. Nih, kan ada di kiri sini. Masih belum ada. Maka dari itu kita lakukan koreksi cek terlebih dahulu. Jadi buat langkahnya, teman-teman klik kanan aja di putih, terus append invert file, terus ini ada data checkshot yang teman-teman terima. Ubah dulu, jangan lupa untuk file tabnya di checkshot, checkshot format yang ASCII. Kalau udah pilih satu, di open aja. Di open. Nah, teman-teman akan muncul data seperti ini. Untuk settingnya, teman-teman bisa buka dulu data checkshotnya. Teman-teman ada data log. Ini teman-teman buka. Kita punya ada ini data log checkshot yang kita punya. Ini ada dua column, sama ada banyak baris. Yang pertama itu TVD atau MD sama aja dalam satuan meter, dan yang kolom kedua ini TWT dalam satuan second. Nah, buat settingnya seperti ini. Nah, teman-teman misalkan ada banyak kolomnya, misalkan ada misalkan ada 3, 4, teman-teman hapus aja sesuaiin sama data checkshotnya, dihapus di blok biru dulu, terus dihapus. Nah, buat menggunakan lebih gampang, teman-teman bisa lihat nih di bawah ada header info data checkshot yang teman-teman punya nih. Ada dua ya, ada dua kolom. Yang pertama itu TVD dalam satuan meter, kedua itu TWT dalam satuan second. Tinggal diubah aja, sininya TVD, ini TWT, white time, atributnya continuous, continuous, unitnya jangan sampai salah, unitnya yang meter sama seconds. Kalau sudah, teman-teman connect, karena tadi kita importnya yang log 39, lakukan connect trace-nya ke log 39, biar nanti kalau kita lakukan running time-nya itu uh, terintegrasi lah sama antara checkshot sama log yang kita punya. Untuk number of header launch-nya, karena nggak ada, karena ini langsung data ya, langsung 30, 0, 50. Jadi kita skip aja header launch-nya 0, terus yang lainnya di autoin aja nggak apa-apa. Kalau sudah, klik OK. Ini di OK aja.
Nah, ini akan muncul nih log checkshotnya nih udah muncul. Kalau sudah yang log 39, lakuin langkah yang sama buat yang berikutnya. Jangan lupa formatnya ASCII dan ininya sama TV dimeter, TWT second. Jangan lupa di connect trace-nya yang kalau 310 310 3939. Lanjut number of federalnya 0, di OK lagi. Ini di OK aja, tapi check shot. Udah muncul kayak gini, kita akan lakukan koreksi check shot buat uh, kedua well yang kita punya. Ini dulu. Kalau udah melakukan koreksi check shotnya, teman-teman klik dulu ini yang log salah satu wellnya, klik warna biru, klik 2 kali aja, akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman ke time dan lakuin koreksi check shot. Koreksi check shot nih checklist yang check shot kita punya tadi, checklist terus di run. Ini ada muncul ya OWT jadinya one wait time. Itu berarti udah benar langkahnya. Klik OK aja. Terus yang log 310 lakuin juga sama waktu check shot. Ke time lagi di checklist yang log check shot 310-nya di run. Di OK. Oke, karena kita udah lakukan correct check shot, kita mau nampilin hasil picking kita di interpretation window dengan cara jangan lupa di paste. Nah, dinyalain wall top-nya nih. Hasil marker yang kita punya tadi. Nah, ini. Jadi ini kan yang tadi yang dua atas itu batas reservoir pertama, yang bawah itu reservoir ketiga. Kalau udah sampai seperti ini, teman-teman lakuin yang namanya export data markernya. Jadi biar memudahkan software HRS, jadi teman-teman markernya nggak usah ngepick-kepick lagi di HRS, jadi tinggal import aja dari data sini. Dengan cara teman-teman bisa buka Walltops, klik kanan, terus cari yang spreadsheet. Kalau udah, teman-teman, ya kan, ini ada hasil pickingan tadi itu reservoir 1, reservoir 2. Teman-teman pilih yang well identifier, jangan lupa pencet control, terus surface-nya dipilih, terus MD sama TWT auto. Kalau sudah 4 ini, teman-teman copy aja, Ctrl C. Kalau sudah, teman-teman copy ke Notepad maupun ke Excel. Coba kita di Notepad. Bisa langsung, nah bisa nih. Oh, jadi jangan lupa dibenerin formatnya. Jangan pakai spasi ya teman. Di sini pakai tab ya, biar kebaca kolom 1, 2, 3, kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya biar kebaca. Pakai tab, jangan pakai spasi. Udah, ini well identifier-nya
Ini service name-nya, service top 1, top 2, terus MD-nya, MD 700, terus TWT-nya. Kalau udah di save, control save, udah. Kalau sudah, kita lanjut ke HRS. Ini didiemin aja.